Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda Linda Ayu yang terhormat, sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, perkenalkan Ananda atas nama Nur Hasanah dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang dikumpulkan pada minggu kemarin, yakni berkaitan dengan artikel ilmiah. Di sini Ananda akan menjelaskan mengenai apa sih maksud dari artikel ilmiah itu, dan bagaimana artikel ilmiah menurut para ahli, dan apa saja jenis-jenis dari artikel ilmiah itu sendiri. Baik, yang pertama, apa sih maksud dari artikel ilmiah itu? Dari pengertian, artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah yang sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Disebut lepas karena siapapun boleh menulis artikel dengan topik bebas sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Selain itu juga, artikel yang ditulis tersebut tidak terkait dengan berita atau laporan tertentu. Ditulisnya pun boleh kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Adapun artikel ilmiah memiliki arti bentuk tulisan yang berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil dari kajian atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu, di mana ada audiens yang merupakan pendengar khusus dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan juga kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk menjadi sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji secara ulang, dan didiskusikan lagi, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Dan yang kedua, adapun artikel ilmiah menurut para ahli, yakni yang pertama menurut Andi Baso Mapatoto. Beliau mengemukakan artikel adalah karya tulis lengkap, tulisan non-fiksi, dan karangan tertulis yang panjangnya tak tentu. Yang kedua, Ryland E. Wolseley. Beliau mengemukakan artikel adalah karangan tertulis yang panjangnya tak tentu bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta dengan maksud meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut Al-Aqli. Beliau mengemukakan artikel merupakan sebuah tulisan yang ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu, dan setiap pembahasan dikaji dan diselesaikan dengan cara tuntas, lugas, dan jelas, sehingga para pembaca dapat mengambil intisari dari sebuah karangan yang ditulis. Dan yang ketiga, yakni penjelasan mengenai apa saja sih jenis-jenis artikel. Yaitu yang pertama, ada yang namanya artikel praktis, yang kedua artikel ringan, yang ketiga artikel halaman opini, yang keempat artikel analisis ahli, yang kelima artikel ilmiah penelitian, dan yang terakhir atau yang keenam adalah artikel ilmiah non penelitian. Baik Bunda, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ala Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nur Hasanah karena telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik maupun kedudukan dan fungsi artikel. Yang pertama adalah karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah ditulis dengan atas nama atau byline story. Yang kedua itu mengandung gagasan aktual atau kontroversial. Yang ketiga itu menyangkut kepentingan sebagian besar halayak pembaca. Yang keempat itu ditulis secara referensial dengan visi intelektual. Yang kelima adalah disajikan dalam bahasa yang sederhana, jelas, menarik, hidup, segar, populer, dan komunikatif. Yang keenam adalah singkat dan tuntas, dan yang terakhir adalah original.
Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi artikel. Kedudukan dan fungsi yang pertama adalah sebagai penafsir dan penerjemah bagi berita surat kabar. Dan kedudukan dan fungsi yang artikel yang kedua itu sebagai wahana diskusi dan sosialisasi gagasan, kontribusi pemikiran dalam kerangka mencari solusi, serta proses sarana aktualisasi dan eksistensi diri bagi penulis. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Raki Algani mau melanjutkan menjelaskan tentang persiapan menulis artikel. Dalam persiapan menulis artikel ini terdapat 3 langkah, 3 tahap, yaitu pertama tahap persiapan, yang kedua tahap penulisan, dan yang ketiga yaitu tahap perbaikan materi dan tahap perbaikan materi tulisan atau penyuntingan. Pada tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini terdapat 4 langkah, yaitu aspek administratif, yang kedua aspek teknis, ketiga aspek akademis, dan yang keempat yaitu aspek psikologis. Aspek administratif. Pada tahap ini kita harus menyediakan alat untuk membuat artikel ilmiah seperti komputer, tinta, mesin tik, pita mesin tik, kertas, dan lain-lain. Langkah kedua yaitu aspek teknis. Pada langkah ini kita harus memastikan alat yang kita gunakan untuk membuat artikel ilmiah dalam keadaan baik dan bagus supaya tidak ada kendala saat membuat artikel ilmiah tersebut. Langkah ketiga yaitu aspek akademis. Pada langkah ini kita perlu membuat karangan atau OAT sederhana untuk memudahkan kita menulis sekaligus menghindari tumpang tindih bahasa, dan gunakan rumus 3P dan rumus ABC. Rumus tersebut sangat sederhana dan mudah digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap penulisan. Pada tahap ini kita harus memusatkan perhatian hanya kepada tulisan dan menghindari gangguan yang bisa membatalkan aktivitas dan kreatif kita. Kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap perbaikan materi dan atau penyuntingan. Pada tahap yang terakhir ini terdapat 8 langkah, yaitu langkah pertama, revisi judul. Kita perlu baca dan periksa kembali judul artikel yang sudah kita tetapkan yang bersifat sementara supaya nanti kita bisa mengubahnya menjadi judul permanen. Langkah kedua yaitu revisi intro. Intro adalah pembuka atau pendahuluan. Untuk itu kita harus membuat intro semenarik mungkin supaya tidak membosankan. Langkah ketiga yaitu revisi komposisi. Komposisi berarti susunan. Untuk itu kita harus membuat susunan yang beraturan supaya rapi.
Langkah keempat yaitu revisi akurasi dan relevansi data. Kita harus teliti dalam mengutip nama seseorang, jabatan, pangkat, tanggal, bulan, lahir, alamat, dan lain-lain, supaya tidak ada timbul tudingan-tudingan kita sebagai penulis disebut ceroboh. Langkah yang keempat yaitu revisi ejaan dan istilah teknis. Kita perlu ganti istilah teknis itu dengan istilah yang mudah dipahami oleh si pembaca. Terus langkah yang kelima yaitu revisi gramatika. Gunakan kalimat-kalimat pendek, tegas, jelas, sederhana dan mudah dimengerti. Langkah langkah selanjutnya yaitu revisi bobot dan substansi materi tulisan. Kita perlu menulis bukan. Kita menulis artikel ilmiah tidak sekedar untuk menjadi rujukan atau menghibur mereka, tetapi kita menulis artikel tersebut untuk menunjukkan kapasitas dan kredibilitas kita. Langkah yang terakhir yaitu asumsi dampak yang diharapkan. Menulis berarti berkomunikasi. Untuk itu, komunikasi harus efektif supaya mencapai hasil yang kita harapkan dalam kerangka ilmiah kita. Setidaknya kita harus membuat peta asumsi dampak yang diharapkan terhadap dari khayalan pembaca. Baik, saya akan masuk pada kesalahan-kesalahan dalam membuat artikel ilmiah. Kesalahan dalam pembuatan artikel ilmiah tersebut terdapat 5 kesalahan. Yang pertama yaitu berbelit-belit, yang kedua pengulangan berlebihan, yang ketiga penggunaan kalimat yang tidak penting, yang keempat penggunaan istilah yang salah, dan yang terakhir yaitu ejaan yang tidak sesuai dengan EYD. Baik, cuma itu. Saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja dari kami dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.